warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tantri Rahmiati Utarja, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 1 Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Dengan pengajar praktik Ibu Elis Lisnawati dan fasilitator Ibu Johariah. Serta perkenalkan teman saya Inayanti dari SMA Negeri 1 Ciwaringin dan teman saya Erni Johar dari SMP Negeri 2 Gempol. Kami akan mempraktikkan proses coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Kabar baik Ibu, alhamdulillah. Baik Bu Erni, hari ini kita akan melakukan coaching ya. Apa saja yang sudah Ibu Erni persiapkan pada kegiatan coaching hari ini? Pada kegiatan coaching hari ini, saya sudah mempersiapkan alat percakapan terbaik yang akan dijawab oleh coach pada saat percakapan ini. Saya nanti dari percakapan itu coach menunjukkan tujuan yang dicapai dari penggunaannya. Kemudian nanti identifikasi permasalahan yang disampaikan oleh coaching gitu ya. Dan yang Bu, pada kegiatan coaching hari ini kami akan mempersiapkan alur percakapan kita, kemudian yang akan dijawab oleh coach. Pada saat percakapan nanti coach akan menyebutkan tujuan yang diinginkan dari perbincangannya. Kemudian akan mengidentifikasi permasalahan yang disampaikan oleh coach, dan saya mengajukan pertanyaan terkait rencana dan solusi apa yang akan dilakukan oleh coach, kemudian menyelesaikan permasalahannya, serta tanggung jawab yang dapat membantu coach dalam mencapai solusinya. Yang terakhir mungkin melakukan refleksi dari kegiatan percakapan yang telah didapat oleh coach. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali. Lalu kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari kegiatan coaching kita kali ini Bu Erni? Tentunya dalam coaching kita sebagai coach itu harus memiliki 3 kompetensi ya, yaitu yang pertama kita harus memiliki kemampuan kehadiran penuh ya, dengan konsen dan fokus dalam mendengarkan cerita dan coaching, kemudian menjadi pendengar yang aktif dan menggali dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot agar coach itu dapat menemukan solusinya. Oke, jadi dari 3 kompetensi yang telah disebutkan tadi ya, secara spesifik nih Bu Erni ya, kira-kira yang akan diobservasi itu kompetensi yang mana? Kalau ditanya yang mana yang lebih spesifik gitu ya, maka yang lebih spesifik yaitu mungkin kompetensi kehadiran penuh kali ya, karena ketika saya memiliki kompetensi kehadiran penuh dalam mendengarkan cerita dari coach itu saya akan konsen dan fokus gitu. Maka saya akan mampu menjadi pendengar yang aktif, kemudian saya juga akan mampu memberikan pertanyaan yang berbobot yang menggali potensi coach sehingga nanti menemukan solusi permasalahan. Jadi jadi lebih spesifiknya kompetensi kehadiran penuh ya Bu Erni ya. Lalu indikator tercapai apa yang diinginkan dalam tujuan pengembangan kita pada hari ini? Ya, dalam kegiatan coaching indikator ketercapaian yang diharapkan itu menggali potensi yang ada pada coach itu dalam menyelesaikan permasalahannya, kemudian coach merasa terbantu dalam kegiatan percakapan dan menemukan solusinya. Masya Allah. Terima kasih Bu Erni, silakan melakukan coaching ya. Nanti saya akan mengikuti sebagai supervisor. Ya. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Erni sebagai coach dan Ibu Tantri sebagai coach. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bu Erni. Gimana kabarnya Tantri hari ini? Alhamdulillah baik sih Bu. Tapi Tapi apa
apa nih? Wah, kayaknya ada sesuatu yang ini ya. Jika kami Malaysia tahu ada masalah apa nih? Gini Bu, saya tuh bingung nih Bu. Sekarang itu kan mau tugas ya Bu ya, mau PAS Bu. Tapi saya tuh bingung sekali Bu. Ada salah satu siswa saya yang jarang masuk ke sekolah Bu. Seperti itu. Saya terus terang bagaimana ya Bu ya menanganinya? Gitu ya Bu. Oke Bu. Kira-kira dari pembicaraan kita ini apa yang ingin dilakukan? Ya, saya tuh pengennya anak tersebut itu bisa rajin masuk ke sekolah Bu. Jadi supaya dia itu tidak tertinggal pelajaran. Saya takut Bu kalau dia terus-menerus tidak masuk sekolah, nanti dia akan tinggal kelas Bu. Kan sayang banget gitu tuh Bu. Oh gitu ya, Bu ya. Jadi ingin menemukan solusi atas masalah yang tadi ya Bu ya. Oke, kira-kira untuk menemukan solusi tersebut ini ada langkah-langkah tidak yang harus disiapkan untuk apa namanya itu permasalahan yang tadi atau kekurangan atau bagaimana? Iya, ketika saya kan mengamati absen ya Bu ya, saya mengamati absen ternyata dalam 1 minggu itu dia alfanya itu 2 kali Bu. Jadi kalau saya rekap secara keseluruhan untuk anak itu sendiri saja alfanya kadang 1 bulan itu 7 sampai 8 kali Bu alfa. Jadi saya tuh bingung sebenarnya Bu ya. Gimana ya, saya sudah melakukan pendekatan kepada anak tersebut, bertanya kenapa kamu tidak masuk sekolah kemarin, kamu sakit? Soalnya memang tidak ada keterangan Bu, bahkan dari teman sekelasnya itu Bu yang rumahnya jaraknya dekat itu kadang saya nggak tahu Bu, tapi kalau siang dia suka main kok Bu. Nah, kemudian saya bertanya ke yang teman sekelas itu, memangnya kamu nggak bertanya kenapa kok dia sering banget nggak masuk? Ya nggak tahu Bu, katanya dia bilangnya barunya kesiangan, itu dari temannya. Kemudian saya bertanya lagi kan anak tersebut duduk berdua melakukan pendekatan gitu Bu. Kenapa nak? Terus sering sekali tidak masuk seperti itu. Kemudian dia menjawab seperti ini. Ya Bu, kan saya tinggal di rumah cuma sama nenek. Jadi ketika nenek pergi ke pasar pagi-pagi, nenek kan jualan Bu di pasar. Nah, jadi dia itu pagi nggak ada yang bangunin. Kemudian kalau dia mau masuk sekolah dia takut, katanya terlambat, takut dihukum seperti itu. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya solusi-solusi itu sudah dilakukan dari awal ya dengan pendekatan ini ya Bu ya. Iya betul. Kira-kira barangkali Ibu Tantri perlu kolaborasi dengan rekan sejawat atau mungkin bantuan telepon membantu? Itu ya sebenarnya ada salah satu guru Bu yang katanya rumahnya itu tidak jauh ya, mungkin 1 bola Bu dari rumah anak tersebut. Nah, menurut cerita beliau memang anak itu tinggalnya hanya dengan neneknya, dan neneknya itu setiap jam 3 pagi itu bangun untuk berjualan di pasar, kemudian pulangnya itu jam 9 pagi Bu. Jadi dia tidak bisa memantau anak tersebut. Nah, kemudian saya bertanya kalau orang tua kandungnya kemana? Nah, kebetulan katanya orang tua kandungnya itu ayahnya bekerja di Jakarta, jadi kayak berjualan jamu gitu Bu. Nah, kemudian ibunya itu pergi ke luar negeri, seperti itu sih Bu cerita yang saya dengar. Tapi saya belum sempat untuk melakukan visit ya Bu. Oh gitu. Jadi ya. Jadi memang intinya mah kita belum mau visit itu ya, jadi masih dalam pertanyaan yang harus kita ini ya. Jadi kira-kira ada langkahnya tidak untuk barangkali mungkin dalam tempo kapan kita untuk kali visit? Ya, mungkin rencananya saya terlebih dahulu melakukan visit dulu kali ya Bu ya, karena selain
selain saya mendapatkan informasi dari anak tersebut, saya juga mendapatkan informasi dari neneknya itu ya Bu ya, jadi supaya ada kerjasama seperti itu Bu. Ya, kira-kira Saya juga sudah bagus itu Bu, antara yang akan Ibu lakukan. Mungkin itu bisa dicoba dulu mungkin ya. Oke, kalau untuk melakukan home visit, sebaiknya saya melakukannya secepatnya ya Bu ya. ya kalau sesuai dari ini rencana Ibu tadi bilangnya gimana? Iya. Kapan tadi rencananya? Sepertinya secepatnya Bu. Nah, sekarang ini kan jam 10 ya Bu ya. Mungkin ketika pulang sekolah setelah libur sepertinya Bu saya akan berkunjung ke rumahnya, karena kebetulan kan dari informasi yang beredar itu neneknya itu kan kalau pulang ke rumah itu jam 9 pagi ya Bu ya. Jadi supaya saya bisa ketemu langsung dengan neneknya, bertanya alasannya kenapa tidak membangunkan, apa tidak ada saudara yang bisa membantu. Kemudian saya juga nanti akan meminta nomor telepon ayahnya mungkin sepertinya Bu, supaya adanya kolaborasi juga, selain dengan neneknya ada kolaborasi dengan orang tuanya seperti itu ya Bu. Nah, ide yang bagus itu kayaknya Bu Tanti ya. Tetap semangat Bu Tanti untuk menyelesaikan masalah Bu Tanti ya. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan bisa menyelesaikan masalahnya. Terima kasih banyak ya Ibu. Terima kasih Bu Tanti. Ya, setelah berbincang dengan Ibu Erni saya merasa oh iya berarti saya harus melakukan home visit terlebih dahulu ya Bu ya. Merasa pelong ya Bu ya. Oh, Bu, saya udah bebannya ya berarti saya home visit dulu karena kan sudah melakukan komunikasi dengan ya, semoga saya bisa menyelesaikan masalah ini dan anak ini lebih bersemangat kembali ya Bu ya. Dan tetap semangat juga buat Tantinya ya. Semangat. Terima kasih banyak Ibu atas kegiatannya. Terima kasih Bu Erni dan Bu Tanti yang sudah melaksanakan teknik coaching dengan arus kita. Baik Bu, ini ada sedikit yang saya tanyakan ya. Apa nih yang sudah dilakukan tadi pada saat coaching menjadi indikator tercapaian pengembangan yang sudah disampaikan di awal itu tercapai atau tidak? Iya. Saya sudah menyampaikan ya di awal bahwa saya sudah mampu mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dengan mengenalkan cerita dari Bu Tanti ya, dengan mengenalkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang bobot sehingga Bu Tanti dapat menemukan solusi apa yang harus dilakukan dan bebannya juga mulai berkurang. Saya sudah memiliki catatan dari hasil observasi saya setelah tadi melakukan dari Bu Tanti. Hasilnya sebagaimana yang tadi dari sebutkan ya, itu bahwa badannya sudah mampu menjadi coach dan sesuai dengan juga kompetensi yaitu kehadiran penuh dalam mendengarkan secara seksama, memberikan respon dengan baik dan memberikan resiko atas percepatan yang sudah dilakukan dan menggali potensi dalam menemukan solusi dari permasalahannya sehingga Tanti mampu untuk mewujudkan solusi dalam dirinya dan mampu memberikan rasa ingin mewujudkan solusi tersebut. Oke. Kira-kira nih Bu, ya, potensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Saya sebenarnya masih banyak ingin berlatih ya Bu ya, berlatih lagi sehingga nanti dalam kegiatan coaching dengan menggunakan alur itu lebih tepat lagi ya Bu ya, karena ini adalah hal yang baru ya dia buat saya dan saya ingin banyak berlatih sebagai coach agar saya dapat mengimplementasikan di sekolah dengan guru dan rekan-rekan dengan menggali juga kompetensi coaching ya, yaitu kemampuan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot yang menggali potensi coaching dalam menemukan solusi permasalahannya dan berikutnya sendiri. Terima kasih Bu Erni sudah melaksanakan teknik coaching pada hari ini. Semoga ini bisa menambah wawasan kita ya sebagai pendidik dan semoga menambah keilmuan kita juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat
tadi adalah teknik coaching yang telah dilakukan oleh rekan saya Ibu Tantri dan Ibu Erni. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.